Seni mempengaruhi orang, menginspirasi diri dan orang lain menuju kesuksesan. Brian Tracy dan Dan Struzzel. Pertama, apa yang begitu istimewa dengan pengaruh? Dan, oke, mari kita mulai. Brian, pertanyaannya, apa yang begitu istimewa dengan pengaruh? Mengapa keterampilan ini sangat populer? Apakah mempengaruhi hanyalah tentang mengendalikan orang lain untuk mendapatkan apa yang kita inginkan? Atau ini tentang sesuatu yang lebih positif dan penting? Wawasan apa yang Anda miliki tentang topik yang bertentangan dengan kearifan populer dari sebagian besar penulis pengembangan diri? Saya ingin memulai dengan bertanya kepada Anda, apa definisi dari pengaruh? Brian, salah satu definisi terbaik yang muncul akhir-akhir ini adalah bergerak. Saya berbicara dalam bahasa yang berbeda, dan mereka juga memiliki kata-kata yang berbeda untuk itu. Bergerak dalam arti mengambil seseorang dari suatu keadaan pemikiran atau rangkaian kesimpulan ke keadaan lain, seperti melompat ke 2 atau 3 tangga ke atas. Jika melihat 6.000 tahun ke belakang, kita bisa melihat bahwa manusia mempunyai satu motivasi utama, dan itu adalah perbaikan. Semua upaya untuk menjual atau membeli adalah upaya yang memperbaiki kondisi seseorang dalam beberapa cara. Kita menyebutnya teori motivasi A, B, dan C. A, singkatan dari antecedents atau pendahulu, keadaan sebelum bertemu dan mempengaruhi. B adalah behaviors atau perilaku yang dilakukan atau disarankan untuk kita lakukan. Dan kemudian C adalah consequence atau konsekuensi. Formulanya adalah 15% tindakan kita ditentukan oleh pendahulu, peristiwa-peristiwa sebelumnya, serta 85% motivasi kita untuk bergerak dan berubah akan datang dari antisipasi konsekuensi. Jadi inilah yang kita ketahui. Seorang hanya akan bergerak, berubah, mengambil tindakan apapun, atau dipengaruhi jika mereka merasa akan menjadi lebih baik setelah itu. Semakin mereka yakin akan menjadi jauh lebih baik setelah itu, maka mereka akan semakin terbuka untuk menerima pengaruh dalam bentuk apapun. Dalam beberapa pekerjaan yang saya lakukan, saya menggunakan sebuah contoh. Bayangkan, sebuah plaza bisnis dengan orang-orang yang berjalan, dan dari tempat kerja menuju kantor dan pertemuan mereka, semua orang bisnis yang normal, rasional, berpakaian rapi, Anda berjalan ke tengah-tengah plaza itu, dan memiliki 100 uang kertas bernilai $1 tersembunyi di tengah Anda. Pada saat tertentu, Anda tiba-tiba melemparkan 100 lembar uang tersebut ke udara sehingga mulai bertebaran. Sekarang dalam beberapa detik mereka melihat uang bergerak, uang gratis yang melayang-layang di udara. Dalam beberapa detik orang berubah dari normal dan rasional menjadi mengamuk, berteriak, meraih, menjerit, mencengkram, mendorong orang lain, melompat ke atas mereka, bahkan melakukan kekerasan secara fisik. Mereka mengejar uang gratis ini karena jumlahnya terbatas. Sementara orang lain sedang mengejarnya dan uang-uang itu akan segera hilang. Jika tidak bergerak cepat, Anda tidak akan mendapatkan bagian dan publik terus mengamuk sampai uangnya tidak ada lagi. Kita juga pernah mendengar cerita tentang mobil lapis baja yang sedang melaju di jalanan dan pintu belakangnya terbuka, atau mobil itu mengalami kecelakaan. Uang berhamburan ke jalan dan lalu lintas berhenti. Orang-orang mulai berlari dan berdatangan dari segala arah, lalu berteriak dan berkelahi, bahkan saling menumpuk. Kita bisa saling bahwa semua uang yang melayang di udara adalah sebuah bentuk dari pengaruh. Uang tersebut menyebabkan perilaku yang tidak akan pernah terjadi di sana dan menyebabkan hal itu terjadi hampir seketika. Kita memiliki iklan yang sangat bagus
Yang paling terkenal saat ini adalah iklan iPhone. Mereka mengumumkan semua fitur istimewanya dan mengatakan bahwa perangkat itu akan tersedia pada pukul 8 pagi di hari Sabtu. Orang-orang yang hanya mengetahui sedikit tentang apapun, tidur di jalan, terkadang 100, 200, atau 300 orang. Mereka bahkan memiliki apa yang disebut penjaga tempat yang berjalan hilir mudik, dan untuk $5 mereka akan menjaga tempat kita saat pergi ke kamar mandi, membeli makan, atau berganti pakaian, sehingga orang tidak akan kehilangan tempat mereka dalam antrian. Itu semua karena mereka sangat menginginkan produk tersebut, sehingga mereka sangat terpengaruh olehnya. Pengaruh pada dasarnya seperti itu. Pengaruh membuat orang menjadi begitu bersemangat akan peningkatan yang akan terjadi di hidup mereka. Kecepatan ketika peningkatan itu akan terjadi, yang mana orang-orang akan berbasis dan bertingkah laku sedemikian rupa sehingga jika dilihat dari sudut pandang orang luar, maka akan terlihat agak gila. Karena keinginan yang begitu kuat untuk peningkatan inilah, orang-orang akan terlibat dalam perilaku yang benar-benar tidak dapat dipercaya oleh orang luar. Dan sangat menarik, saya telah mengenal Anda selama bertahun-tahun, Brian, dan Anda telah menjadi salah satu penulis dan pembicara paling sukses di arena pengembangan diri. Lebih dari itu, ada beberapa orang yang membicarakan sebuah topik, dan itu seperti mental lollipop. Mereka terus menambah dosisnya lagi dan lagi, seakan-akan mereka mabuk hanya karena membicarakan topik itu. Kemudian ada beberapa penulis yang pernah menjadi rekan kerja saya, yang benar-benar sangat pandai membuat orang-orang berhasil di hidup mereka. Anda adalah salah satu dari mereka. Kami menerima testimoni selama bertahun-tahun. Saya mengambil ide dari program Brian, psikolog pencapaian atau psikolog kesuksesan, dan mencapai hasil yang luar biasa. Hasilnya terlihat dalam semua hal yang telah Anda lakukan. Apa yang telah membantu Anda untuk bisa menjadi sukses? Tidak hanya dalam hal menjadi pembicara hebat, tetapi dalam hal membuat orang mengambil tindakan yang bisa memberi hasil baik dalam hidup mereka. Untuk memiliki semacam itu, Brian, rahasia keberhasilan saya, jika memang ada rahasianya, dan saya tidak percaya rahasia adalah bahwa saya telah melakukan penelitian dalam jumlah yang sangat banyak, beribu-ribu jam, untuk berusaha mencari penyebab mengapa beberapa orang lebih sukses daripada yang lain. Setiap orang memiliki keinginan untuk mencapai cara yang terbaik, tercepat, dan termudah yang paling mungkin bisa dicapai, dengan risiko paling sedikit pada konsekuensi sekunder. Ketika berusia 21 tahun, saya membaca buku tentang ahli psikologi Abraham Maslow dan isinya tentang penjelasan hasil kerja beliau. Pada dasarnya, ia mengatakan bahwa setiap orang memiliki keinginan untuk memenuhi potensi diri mereka. Seorang guru metafisik yang hebat pernah menulis bahwa semua frustasi dan kemarahan, depresi dan masalah sosial berasal dari perasaan mendalam bahwa orang memiliki potensi yang jauh lebih besar daripada yang mereka gunakan saat ini dan tidak tahu bagaimana cara melakukannya. Hampir sama seperti seakan memiliki tambang emas di dalam tanah, memiliki sumur minyak di bawah lahan mereka, namun tidak memiliki ide bagaimana cara melepas potensi ini, maka mereka jadi frustasi dan marah. Ketika datang, saya berkata, "Lihat, setiap orang memiliki potensi sebesar ini. Jadi, apa titik awal untuk mengeluarkannya?" Langkah pertama adalah menyadari bahwa potensi itu ada di sana, bahwa kita memiliki lebih banyak potensi yang bisa digunakan dalam 100 kehidupan. Ada jutaan, dan sekarang ada 10 jutaan orang di seluruh dunia yang telah berubah dari miskin menjadi kaya, menjadi jutawan dan miliarder dalam satu generasi. Apa yang telah mereka lakukan, bisa kita juga lakukan.
Saya akan menunjukkan apa yang orang lain lakukan, mulai dari nol, frustasi dalam waktu yang lama, hingga akhirnya bisa mengubah hidup mereka. Hal ini memutar tombol dan membuka pintunya. Saya bisa berkata bahwa kesuksesan seperti kunci kombinasi, hanya saja dengan angka-angka yang lebih banyak. Sama seperti dalam penjualan, di mana ada kombinasi 7 langkah untuk menjual. Hal ini telah divalidasi dan diverifikasi melalui wawancara dengan puluhan ribu pelanggan, puluhan ribu video percakapan penjualan. Mereka telah mengembangkan proses yang jika rata-rata orang mengikutinya, mereka melakukan penjualan demi penjualan. Bukan saja saya, IBM, dan Xerox dan beberapa perusahaan terbesar di dunia juga melakukannya. Mereka telah mempelajari proses penjualan melalui video dan wawancara. Mereka juga telah menemukan bahwa ada sebuah proses yang mengikuti 7 langkah, dan jika kita mengikuti 7 langkah itu secara sistematis dan teratur, pada akhirnya kita mendapatkan hasil yang sama seperti yang didapatkan orang lain. Saya mengajarkan hal ini kepada lebih dari 2 juta orang di seluruh dunia. Teman saya, Og Mandino, pernah mengatakan kepada saya, "Brian, tidak ada rahasia sukses. Ada aturan dan prinsip sederhana yang telah ditemukan dan ditemukan kembali di sepanjang sejarah manusia. Yang perlu kita lakukan adalah mempelajarinya dan berlatih terus-menerus, dan kita akan mendapatkan hasil yang sama dengan perusahaan yang paling sukses di industri atau bisnis apapun." Dan ternyata ini berhasil. Untuk mempengaruhi orang lain, kita perlu melakukan serangkaian hal logis tertentu. Jika kita melakukannya dengan cara yang benar, orang-orang akan terbuka pada pengaruh kita. Mereka akan mau dipengaruhi oleh kita, serta mencari bimbingan dan arahan kita. Mereka akan tampil di tingkat yang lebih tinggi daripada yang pernah kita duga. Dan kita akan mendapatkan hasil di luar apapun yang pernah diterima sebelumnya. Dan, Brian, kata-kata pengaruh dan bujukan dianggap sebagai hal yang sama. Apakah Anda memandang bahwa kedua konsep itu identik? Atau apakah Anda memandang pengaruh memiliki elemen yang sedikit berbeda dibandingkan dengan hanya membujuk seseorang? Brian, ya, saya pikir pengaruh dan bujukan adalah mirip, namun berbeda. Kita bisa memiliki pengaruh pada orang-orang yang hanya dengan menjadi tipe orang tertentu. Contohnya, kita membicarakan pentingnya seorang panutan. Jika seseorang percaya bahwa Anda adalah orang yang berkarakter, penuh kejelasan, penuh keyakinan, maka mereka akan lebih banyak terpengaruh oleh Anda daripada jika mereka tidak percaya sama sekali. Atau jika mereka percaya ada sesuatu yang salah dengan Anda. Dalam mengasuh anak, kita tahu bahwa 40% sampai 50% kebiasaan anak-anak dikembangkan oleh orang tua mereka. Dan bahwa sebagian besar kebiasaan kita ditentukan oleh kesuksesan atau kegagalan dalam hidup. Kita tahu bahwa anak-anak sangat terbujuk dan dipengaruhi hanya oleh orang tua mereka berperilaku terhadap satu sama lain dan terhadap mereka. Seseorang pernah berkata, hal terbaik yang pernah dilakukan seseorang pria untuk anak-anaknya adalah mencintai ibu mereka. Ini adalah hal yang sangat sederhana. Saya dan istri saya mengetahuinya ketika kami baru menikah. Kami membaca semua buku tentangnya. Kami mulai mengajar tentang subjek ini agar anak-anak selalu melihat saya menghormati istri saya, Barbara, pada level yang sangat tinggi. Ketiganya sudah menikah. 2 dari mereka masih berada dalam pernikahan dan yang satunya sayangnya sudah tidak lagi. Tetapi mereka semua menikahi orang-orang yang mereka hormati dan yang menghormati mereka. Mereka semua memperlakukan orang-orang ini dengan penuh rasa hormat. Kedua anak saya yang masih dalam pernikahan dan bahagia. Satu memiliki 2 anak dan yang satunya lagi 3. Mereka akrab satu sama lain. Mereka adalah teman baik. Putra saya menikah dengan seorang wanita yang cantik dan baik.
sedangkan putri saya menikahi dengan pria yang hebat. Ketika menghabiskan waktu bersama, kami seperti sekelompok teman baik dengan mertua mereka. Mereka memperlakukan anak-anaknya dengan penuh hormat, dan kami juga memperlakukan anak-anak mereka dengan penuh rasa hormat. Mereka semua berharap diperlakukan dengan baik oleh para anggota yang berlawan jenis. Mereka semua memperlakukan orang-orang lain dengan baik. Mereka tidak membujuk, namun terpengaruh dengan contoh. Jadi, Anda bisa lihat di sana ada pengaruh oleh contoh yang mana seperti yang tadi Anda katakan, cukup luar biasa. Tom Peters dalam bukunya In Search of Excellence mengatakan hal terpenting yang ia temukan mengenai kekuatan pengaruh yang dimiliki oleh orang tua. Orang tua benar-benar bisa mengubah dinamika psikologis anak yang hanya menjadi teladan. Karena anak-anak akan mengabaikan apa yang kita katakan, kita bisa menyuruh mereka melakukan ini dan itu. Jangan melakukan ini dan jangan melakukan itu. Tetapi mereka melihat semua yang kita lakukan dan menyerapnya melalui kulit mereka. Mereka akan selalu memperlakukan orang-orang di dunia mereka dengan cara kita memperlakukan orang di dunia kita, terutama terhadap pasangan kita. Jika kita memperlakukan anak dengan hormat, maka mereka akan memperlakukan orang lain dengan hormat, dan mereka akan berharap untuk diperlakukan dengan hormat. Jika kita memperlakukan mereka dengan hormat, mereka akan melihat diri mereka layak dihormati, dan juga mereka akan dipermalukan orang lain oleh mereka layak dihormati. Itu hal yang paling menakjubkan. Jadi, kita sebagai teladan memiliki pengaruh yang luar biasa. Bujukan adalah ketika kita bisa membujuk orang lain untuk masuk ke dalam sebuah perilaku yang tidak akan mereka lakukan tanpa bujukan kita. Orang-orang melakukan berbagai hal dengan alasan-alasan mereka, bukan karena alasan kita. Jadi tujuan besar kita adalah setidaknya di awal percakapan, tetapi juga di seluruh percakapan, adalah untuk mencari tahu apa yang diinginkan orang dan menunjukkan kepada mereka bahwa apa yang kita dorong agar mereka lakukan atau tidak lakukan adalah cara tercepat untuk mendapatkan hal-hal yang mereka inginkan. Dan sungguh penjelasan yang bagus. Saya menghargainya. Kita sering mengaitkan orang-orang berpengaruh dengan menjadi sangat karismatik. Menurut Anda, apakah ada hubungan kuat antara pengaruh dan karisma? Dengan cara apa kedua konsep itu saling terkait? Brian, pertanyaan yang bagus. Saya menulis buku berjudul The Power of Charisma yang telah diterbitkan di seluruh dunia. Buku ini telah menjadi bestseller di seluruh dunia, terjual sebanyak puluhan atau ratusan ribu eksemplar. Saya bahkan tidak bisa menghitungnya. Rekan penulis saya adalah Ron Arden, yang menyutradarai 150 drama di panggung London. Dalam menyutradarai sebuah drama, kita menentukan naskahnya, yang mungkin adalah naskah Shakespeare yang sudah berusia 400 tahun, dan kita memilih para pemain untuk setiap peran. Kemudian, menyutradarai drama itu agar bisa menjadi drama dengan versi baru. Hal terburuk yang bisa dikatakan kritikus kepada kita adalah drama ini tidak berbeda dengan versi akhir King Lear, Shakespeare. Jadi, kita harus memilih setiap aktor dan membuat mereka mengambil pendekatan yang sedikit berbeda. Kita harus membuat mereka untuk berakting dengan cara yang agak berbeda demi membuat versi drama yang lebih menarik dan berbeda dari drama yang banyak orang mungkin telah melihatnya berkali-kali dari berbagai sutradara. Di buku kami, The Power of Charisma, Ron dan saya membicarakan tentang bagaimana kita bisa menjadi seseorang yang hangat dan mengesankan agar orang-orang menyukai kita dan menganggap kita sebagai seseorang yang menarik. Karena jika seseorang menganggap kita menarik, maka mereka akan jauh lebih terbuka untuk dipengaruhi oleh kita sebagai individu. Orang yang karismatik adalah seseorang yang menyenangkan bagi kita. Kita terpengaruh oleh mereka, kita menyukai mereka, dan kita condong kepada mereka.
Jika kita kembali ke nasihat Dale Carnegie yang luar biasa dalam How to Win Friends and Influence People, ia mengatakan kunci untuk karisma atau menangani teman dan mempengaruhi orang adalah dengan membuat orang merasa penting. Buku kami terdiri dari 35 bab tentang karisma. Ini tentang semua hal kecil yang dapat kita lakukan dalam percakapan dengan orang-orang untuk membuat mereka merasa penting. Terkadang hubungannya dengan kata-kata sangat sedikit sekali. Kita bahkan tidak mengucapkan apapun, kita tidak berusaha membuat mereka terkesan. Kita menggunakan apa yang kita sebut hukum usaha tidak langsung. Jika kita ingin membuat seseorang terkesan, cara tercepat adalah dengan terkesan kepada mereka. Jika ingin seseorang menyukai kita, cara tercepat adalah kita menyukai mereka. Semakin kita bisa terkesan oleh seseorang dan menganggap mereka berharga dan penting, semakin mereka mulai menganggap kita sebagai orang yang menarik dan penuh karisma. Ini kembali ke aturan dasar. Siapa orang favorit semua orang? Diri mereka sendiri. Dan siapa yang paling sering dipikirkan orang? Orang-orang memikirkan dirinya sendiri 99% dari seluruh waktu mereka. Seseorang yang sedang duduk dalam keadaan sakit gigi bisa dikelilingi dengan banyak orang, tapi ia lebih memikirkan sakit giginya daripada tentang semua yang ada di sekelilingnya. Berita tentang hari itu atau apa yang ada di televisi, giginya yang sakit menyita 99% dari aktivitas mentalnya. Bagaimana kita terbukti memiliki karisma? Itu sangat sederhana. Kita menjadi tertarik kepada orang lain. Bagaimana kita menjadi tertarik kepada orang lain? Kita bertanya tentang diri mereka. Kemudian kita mendengarkan dengan seksama dan penuh perhatian pada jawaban-jawabannya. Seolah-olah apapun yang dikatakan orang itu tentang diri mereka sangat menarik. Jika kita ingin orang terpesona oleh kita, terpesonalah oleh mereka. Kita bisa bertanya kepada mereka, pekerjaan seperti apa yang Anda lakukan? Ajukan seluruh rangkaian pertanyaan yang seharusnya ilegal karena sangat efektif. Bertanyalah seperti ini, halo, nama saya Brian Tracy. Siapa nama Anda? Nama saya Dan Struzzo. Oh ya, Dan Struzzo. Ulangi nama Dan Struzzo. Pekerjaan macam apa yang Anda lakukan Dan? Anda berkata, saya bekerja dalam bidang rekaman, penulis, pengeditan, dan memproduksi program-program untuk analisis sosial dan internasional. Wah, luar biasa. Bidang itu terlibat dalam hal apa? Pekerjaan macam apa yang sekarang Anda lakukan di area tersebut? Pertanyaan hebat lainnya adalah, bagaimana Anda bisa masuk ke bidang pekerjaan itu? Kamu diam, dengarkan, dan apapun yang dikatakan orang itu, dengarkan saja. Dan dengarkan sampai mereka berhenti bicara, kemudian kita berkata, lalu apa yang Anda lakukan? Jadi kita bisa menggunakan 3 pertanyaan dan 3 pertanyaan tersebut hampir seperti mendapatkan 3 cincin berputar. Kita terus mengajukan pertanyaan ini. Orang suka membicarakan sejarah karir mereka. Mereka akan tambahkan putaran lain ke roda dan akan berkata, saya mulai dengan cara ini. Sekarang saya mengerjakan ini dan itu tidak berhasil, jadi saya ingin melakukan sesuatu seperti itu. Lalu apa yang Anda lakukan? Ya, kemudian kami memanggil orang-orang ini. Setelah 60 menit, kita bisa mengatakan, terima kasih banyak. Saya tidak bermaksud menjauhkan Anda dari orang lain yang ingin Anda ajak bicara, tetapi Anda sepertinya memiliki kehidupan yang menarik. Dan saya berharap bisa mendapatkan kesempatan untuk berbicara dengan Anda lagi. Ya, tentu saja. Orang itu akan pergi dan berkata, itu adalah pria paling menawan yang pernah saya ajak bicara. Pria itu mempesona, dan dia orang yang sangat menarik untuk diajak bicara. Kita mungkin melontarkan 5 pertanyaan dalam waktu 1 jam, tapi sungguh mengherankan betapa bisa berpengaruhnya kita kepada seseorang. Jika kemudian kita berkata, saya ingin memperkenalkan Anda kepada seorang teman, orang itu akan sangat tertarik.
Atau kita menelpon mereka di lain waktu dan berkata, kita pernah bertemu dan bercakap-cakap di suatu acara sosial. Saya punya teman dan dia berbicara tentang bisnis yang sama dengan Anda. Saya ingin tahu, apakah Anda bisa memberi sedikit bimbingan? Karena dia tidak sepenuhnya yakin. Orang itu akan membuka pintu untuk kita. Karena alih-alih mencoba membuat mereka terkesan, kita membiarkan diri kita terkesan kepada mereka. Dan untuk berpindah dari contoh pribadi ke contoh di lingkungan kerja dan politik, Anda telah membuat studi mendetail tentang berapa pimpinan besar dunia, dari jenderal, CEO, wirausahawan, hingga presiden. Apa peran pengaruh dalam kepemimpinan yang hebat? Ada beberapa tipe pemimpin yang berbeda-beda, yang introvert, extrovert, konseptual, analytical, turun tangan, lepas tangan. Jadi peran apa yang dimainkan? Juga jika Anda adalah tipe pribadi yang berbeda dengan tipe pribadi pemimpin yang memegang kendali, apakah yang ada cara berbeda untuk menggunakan pengaruh? Brian, sebelumnya kita telah menyinggung bahwa seseorang tidak dapat mempengaruhi kita kecuali ada sesuatu yang kita inginkan dari mereka, sesuatu yang kita ingin mereka lakukan untuk kita, atau sesuatu yang kita inginkan mereka tidak lakukan kepada kita. Jika seseorang tidak dapat mengubah hidup Anda dengan cara apapun, berarti ia memiliki pengaruh yang sangat kecil terhadap kita. Oleh karena itu, kita hanya dibujuk atau dipengaruhi oleh seseorang jika mereka dapat melakukan sesuatu kepada atau untuk kita, atau menghentikan sesuatu yang dilakukan kepada atau untuk kita. Kita membicarakan tentang bentuk kekuatan yang berbeda dalam suatu organisasi, dan salah satu dari mereka adalah kekuatan posisi. Seseorang dengan kekuatan posisi dapat memiliki pengaruh yang luar biasa atas kita, karena sekali lagi mereka memiliki kekuatan untuk melakukan sesuatu kepada kita atau untuk kita, atau untuk menghentikan sesuatu yang dilakukan kepada atau untuk kita. Kita ingin membangun citra di hadapan bos, karena ia memiliki kekuatan. Bos berhak menempatkan kita di kantor tertentu, memberikan hak untuk memakai baju berbeda, atau memberikan hak libur. Jadi kekuatan posisi sangat kuat. Orang itu mungkin bukan orang yang pernah kita temui. Kita belum pernah melihat atau berbicara dengan sebelumnya. Tetapi ia memiliki pengaruh terhadap kita karena ia memiliki posisi. Dengan posisi itu datanglah kekuatan untuk melakukan sesuatu untuk kita atau melawan kita, untuk membantu atau menyakiti kita. Tipe kekuatan lain dalam organisasi adalah kekuatan yang diatributkan. Di sini kita diakui sebagai orang yang sangat pandai dalam melakukan apa yang kita lakukan. Seseorang yang diakui sangat hebat biasanya adalah orang yang menarik dan memegang kekuasaan terbesar. Jadi, ada berbagai jenis kekuatan yang dapat kita miliki. Tetapi di setiap kasus adalah kekuatan yang kita miliki dipercaya oleh individu bisa membantu mereka atau menyakiti mereka dengan cara tertentu, agar bermanfaat bagi mereka atau tidak dengan cara tertentu. Dan bertanya lagi, jadi sepertinya dari kedua tipe pengaruh itu, yang lebih lama bertahan adalah kekuatan yang diatributkan. Karena begitu posisi kita diambil untuk alasan apapun, kita akan kehilangan pengaruh. Namun jika kita memiliki kekuatan yang diatributkan, adalah sesuatu yang orang-orang ketahui ada pada kita. Pada dasarnya kita membawanya bersama kita. Apakah itu benar? Brian menjawab, iya. Misalnya baru-baru ini kita mengalami beberapa perubahan dalam dinamika presidensial. Dan salah satu minggu paling luar biasa dalam sejarah Amerika terjadi setelah 8 November 2016. Di sini kita memiliki sejumlah besar orang, mungkin setidaknya 150 atau 160 juta orang di Amerika Serikat, dan beratus-ratus juta orang di seluruh dunia, yang sungguh-sungguh yakin bahwa pria yang terpilih akan kalah telak. Mereka sungguh-sungguh yakin
maka mereka membuat rencana-rencana, membagikan kekuatan yang mereka pikir akan dimiliki. Mereka menjual, memasarkan pengaruh yang mereka percayai saat itu, karena mereka akan berada di posisi terkuat ketika dinamika presidensial terjadi setelah 8 November. Di penghujung hari itu, atau pagi berikutnya, seluruh permainan telah berubah sepenuhnya. Dari pukul 2.35 dini hari pada 9 November, keseluruhan kalkulasi berbeda, dan seseorang yang sungguh tidak disangka-sangka bagi kebanyakan orang kini menjadi Presiden Amerika Serikat. Semua dinamika pengaruh dan persuasi di seluruh negeri dan sebagian besar dunia telah berubah dengan cara menggemparkan. Orang-orang terguncang, mereka mundur, orang-orang yang dengan sigap mengambil satu posisi dengan sigap mengambil posisi lain. Ini adalah hal paling menakjubkan untuk disaksikan, karena semua kekuatan tiba-tiba bergeser. Dalam hitungan jam, ketika orang-orang menonton peta pemilu, mereka menyadari bahwa mimpi dan fantasi serta harapan dan keinginan 160 juta anggota pemilih tiba-tiba berubah. Konsekuensinya harus dijalani sedikitnya selama 4 tahun kehidupan mereka, karir, rumah, pekerjaan, dan posisi, serta kemungkinan promosi dan pendapatan mereka dan segalanya. Semuanya benar-benar berubah. Kejadian ini adalah hal yang luar biasa. Sekarang, seluruh perusahaan berbeda, dijalankan oleh orang yang berbeda, dan semua orang yang bekerja kepada seseorang itu kini menjalankan segalanya. Kemarin, Anda adalah pemain besar dengan posisi penting dan kantor yang luas, dengan staf yang banyak dan yang lainnya. Sekarang, Anda bukan siapa-siapa. Kemampuan Anda untuk mempengaruhi hilang dalam semalam, karena Anda tidak bisa lagi melakukan sesuatu untuk seseorang atau melawan seseorang. Teman saya, Dan Kennedy, seseorang pemasar yang hebat, berkata, "Berhati-hatilah pada siapa yang kita pijak ketika menaiki tangga kesuksesan, karena mereka akan menunggu kita dengan belati ketika Anda kembali ke bawah." Ini kutipan lain dari Dan yang luar biasa. Dalam hidup, teman datang dan pergi, namun musuh bertambah. Ini adalah 2 pengamatan terbaik yang pernah saya dengar. Tetapi jika berbicara tentang pengaruh, jadilah tipe orang yang dikenali bisa dipercaya 100%. Mereka tahu bahwa apapun yang mereka katakan kepada Anda, bahkan meskipun mereka tidak mengatakan, ini benar-benar rahasia, Anda tidak akan pernah memberitahu siapapun. Itu tidak akan pernah kembali kepada mereka. Bagian yang menarik dari pengaruh adalah orang-orang yang mempercayai Anda. Saya rasa Peter Drucker berkata ketika Anda sampai ke titik utama, itu adalah kredibilitas atau kepercayaan. Semakin banyak orang mempercayai dan menyukai Anda, semakin banyak pintu yang akan terbuka untuk Anda. Pertanyaan pertama yang dilontarkan orang adalah, bisakah Anda mempercayai orang ini? Dan bertanya lagi kepada Brian, dalam budaya kita, kepercayaan hampir merupakan bentuk mata uang dan bahkan lebih berharga. Menurut saya, karena keadaan dunia yang kita tinggali saat ini, dengan begitu banyak kebohongan tersebar di internet dan orang-orang salah mengartikan diri di media sosial, menjadi dapat dipercaya mungkin lebih kuat dalam hal pengaruh daripada sebelumnya. Brian, segala sesuatu yang kita capai dalam hidup, kita capai sebagai hasil dari orang lain. Di setiap titik balik dalam kehidupan kita akan memiliki seseorang yang berdiri di sana. Seseorang akan membuka pintu untuk kita, atau kita akan menelpon seseorang dan mereka akan memanggil seseorang. Dan seseorang itu akan membuka pintu. Jadi, reputasi adalah hal terpenting yang kita kembangkan dalam karir Anda. Theodore Levitt di Harvard Business School bertahun-tahun lalu menulis buku berjudul The Marketing Imagination, dan buku itu sangat bagus. Menurut saya, buku ini perlu dibaca, dan untuk alasan yang baik karena Levitt memiliki banyak pengamatan yang menarik tentang kepemimpinan.
Jadi, apa yang dikatakan orang di belakang Anda? Semua orang punya posisi dalam pikiran dan hati orang lain. Semua orang dalam perusahaan Anda memiliki gagasan tentang siapa Anda. Kami memikirkan, dan kami memikirkan Brian. Kami memikirkan Vic. Kami memikirkan orang lain. Kami melihat langsung gambaran orang tersebut. Kita memikirkan interaksi orang tersebut dengan kita. Kita memikirkan apa yang telah mereka lakukan dan apa yang tidak mereka lakukan. Semua pikiran ini bersatu dan mengkristal dalam satu ide tentang orang tersebut. Dan itu menentukan apakah kita membeli dari mereka, bertemu dengan mereka, mengambil panggilan telepon mereka, memperkerjakan mereka, atau mempromosikan mereka, memperhatikan mereka, menghormati mereka, dan semuanya. Aturan lain saya ajarkan adalah bahwa semuanya penting. Jika semuanya penting, maka semuanya yang kita katakan atau tidak, semua yang kita lakukan atau tidak ketika menemui pelanggan, itu penting. Dan berpendapat. Jadi, dalam mengembangkan keterampilan memberikan pengaruh, kita akan lebih memperhatikan reputasi yang ditingkatkan. Juga apapun yang kita komunikasikan kepada seseorang, entah itu dalam usaha untuk mencapai penjualan, berkomunikasi dengan anak-anak kita tentang nilai-nilai moral, atau berkomunikasi dengan pasangan kita. Semuanya akan jauh lebih efektif ketika kita menguasai keterampilan memberikan pengaruh ini. Jika tidak, kita bisa berkomunikasi sepanjang hari, namun belum tentu berhasil. Mari kita bicara tentang prinsip atau langkah-langkah penting untuk membuat keterampilan memberikan pengaruh menjadi kebiasaan dalam cara berpikir dan bertindak. Judul buku ini adalah Seni Mempengaruhi Orang. Ilmu pengetahuan seperti biologi memberikan hasil yang dapat diandalkan, diulangi, dan diprediksi. Sehingga dengan topik pengaruh ini, Brian, apakah ada langkah atau prinsip tertentu yang telah Anda pelajari yang diperkuat dengan cara yang sama? Buku karya Robert Cialdini yang berjudul Influence, buku yang sangat bagus, dan yang lainnya menawarkan kunci prinsip dan langkah-langkah yang jika dipraktikkan akan memberi awal yang besar dalam melatih keterampilan memberikan pengaruh ini. Jadi, Brian, bisakah Anda menulis daftar prinsip pengaruh yang spesifik? Dan menggambarkan bagaimana seseorang bisa membuat prinsip pengaruh sebagai cara berpikir dan bertindak? Anda mungkin ingin memunculkan buku Robert dan mendiskusikan wawasan penting yang dia uraikan dalam karya yang sangat besar pengaruhnya. Brian, karya Robert sangat luar biasa. Mari kita bicarakan tentang beberapa konsepnya yang paling populer. Pertama adalah hukum timbal balik. Jika Anda melakukan sesuatu bagi saya atau menyakiti saya merasa perlu membalasnya. Jika Anda melakukan sesuatu yang baik untuk saya ingin membalasnya dengan sesuatu yang baik. Jika Anda membayari makan siang, saya akan membayarkan makan siang berikutnya. Terkadang, jika Anda membayari makan siang, saya akan membayari makan malamnya. Terkadang, tidak ada tingkat timbal balik yang nyata dalam seseorang. Apakah seseorang akan melakukan lebih banyak dari yang lainnya? Saya baru menonton 8 jam seri lengkap The Good Father kemarin. Film ini menunjukkan bagaimana pria ini datang sebagai seorang imigran, lalu bekerja di lingkungan orang-orang Italia dan membantu banyak orang, dan membantu seseorang nenek yang membutuhkan tempat untuk kucing dan anjingnya. Dia melakukan hal-hal kecil di sekitar lingkungan itu, lalu menawarkan untuk membantu orang. Kemudian dia akan kembali dan berkata, "Saya membantu Anda di sini. Maukah Anda membantu saya di sana?" Mereka akan balas membantunya. Dalam waktu singkat, dia telah mengembangkan sebuah jaringan bantuan. Ketika selesai, dia telah mengendalikan setengah hakim di New York. Dengan mereka semua, ia telah melakukan sesuatu yang baik untuk putri-putri mereka ketika mereka menikah, atau telah membantu dengan undang-undang, tagihan, atau memberikan bantuan keuangan.
Kapanpun kita bisa melakukan sesuatu yang baik untuk seseorang. Lakukan untuk mereka, tawarkan bantuan, hal-hal kecil saja, seperti menawarkan untuk membelikan sesuatu dari toko, menawarkan untuk meminjamkan mobil atau rumah kita, bahkan memberikan pinjaman keuangan sementara. Hal-hal kecil seperti itu menciptakan kecenderungan untuk membayar kita kembali ketika saatnya tiba. Menurut studi kekuasaan, orang yang paling berpengaruh adalah mereka yang memiliki pengaruh terbesar terhadap orang-orang yang tidak memiliki kontrol, yang telah melakukan berbagai hal untuk mereka, yang telah membantu mereka pada gilirannya secara tidak sadar, cenderung untuk membantu orang tersebut. Bentuk lain tersebut memicu harapan dan mimpi. Jika kita dapat menentukan bahwa seseorang memiliki harapan dan impian yang ingin mereka capai, kita membantu mereka untuk mencapai harapan dan impian mereka. Proses psikologis pengaruh lain disebut komitmen dan konsistensi, yang mengatakan bahwa orang mulai dengan sedikit atau tidak ada komitmen untuk segala macam penyebab, dan berangsur-angsur secara bertahap sedikit demi sedikit, mereka dapat mengembangkan komitmen. Salah satu contohnya adalah kampanye politik. Seorang juru kampanye menyusuri jalan dan bertanya, "Apakah Anda mau memasang papan iklan di halaman Anda untuk calon ini?" Orang itu berkata, "Tidak, saya tidak tahu kandidat itu." Atau, "Itu akan mengacaukan halaman saya." Kemudian juru kampanye itu berkata, "Baiklah, maukah Anda memasang stiker kecil bertuliskan, 'Mendukung Joe untuk Dewan Kota'?" Dan orang itu berkata, "Tentu." Jadi mereka melakukan hal itu. Setelah 2 minggu, si juru kampanye kembali dan berkata, "Kampanye berjalan dengan sangat baik. Maukah Anda memasang tanda yang lebih besar yang bertuliskan 'Mendukung Joe'?" "Ya." Kemudian dalam 2 minggu, juru kampanye datang kembali dan berkata, "Wah, Anda benar-benar membuat perbedaan di sini. Anda sungguh warga negara yang baik, Anda membantu orang di komunitas, Anda membuat posisi Anda dikenal. Apakah Anda mau memasang papan reklame?" Tentu saja. Metode pengaruh kuat lainnya disebut bukti sosial. Bukti sosial mengacu pada orang lain yang mendukung posisi Anda. Ini dianggap sebagai salah satu yang paling kuat dari semua pengaruh. Anda berkata, "Bersediakah Anda mendukung kampanye sosial ini?" Atau, "Bersediakah Anda membeli produk ini?" Orang itu berkata, "Tidak, saya tidak tertarik. Saya tidak dapat membelinya dan saya tidak menginginkan dan tidak memerlukannya." Anda berkata, "Baiklah, apakah Anda tahu bahwa sahabat Anda yang tinggal di sebelah blok ini telah ikut berpartisipasi dan memberikan kontribusinya? Dia mengatakan bahwa Anda adalah orang yang baik yang mungkin akan mendukung kampanye sosial ini." Kemudian dia berkata, "Oh, dia sahabat saya, teman sekolah saya. Ya, jika dia mendukung, saya juga akan ikut mendukung." Jadi Anda bisa mengubah keadaan 180 derajat karena orang lain yang dikenal orang itu. Michael Jordan konon telah menghasilkan penjualan lebih dari $1 miliar karena dia muncul di lapangan bola basket. Dia tidak berbicara, dia hanya memantulkan bola, duk duk duk, lalu melempar bola dan masuk. Iklan itu berbunyi, "Michael Jordan, sepatu Nike, just do it." Orang-orang bertanya kepadanya, "Apakah Anda merasa bersalah mengambil uang sebanyak ini dari tahun ke tahun?" Dan dia berkata, "Sama sekali tidak. Jika mereka tidak menjual jauh lebih banyak sepatu daripada royalti yang mereka bayarkan kepada saya, maka mereka tidak akan melakukannya. Ini hanya komoditas bisnis. Nama saya sangat dihormati. Mereka yang membeli sepatu Michael Jordan dan sekarang mereka menyebutnya Air Jordan. Dengan hanya memantulkan bola dan mengenakan sepatu. Hal ini cukup bagi mereka untuk menjual sepatu yang menghasilkan ratusan juta dolar." Bentuk lain dari pengaruh disebut otoritas. Otoritas sangatlah kuat. Otoritas adalah ketika kita membawa diri seperti memegang otoritas tinggi yang dihormati dalam sebuah komunitas. Misalnya,
Seorang dokter merekomendasikan sebuah pengobatan. Anda berkata, "Dokter, istri saya telah berkecimpung dalam industri selama bertahun-tahun. Dia merekomendasikan ini untuk semua orang di industri kami." Atau, "Dia merekomendasikan ini untuk istri saya." Baiklah, jika dokter merekomendasikannya. Ada faktor pengaruh lain terkuat yang muncul dalam penelitian. Katakanlah, ada orang yang sakit parah, yakin dia akan mati dan sudah menyerah. Dia tidak berkunjung lagi dan tidak memiliki keinginan untuk melawan. Seperti yang kita ketahui, sekitar 50% obat modern adalah placebo. Jadi, yakin Anda akan mati, maka Anda makin benar. Maka mereka memanggil dokter dan berkata kepada si pasien, "Kabar baik, seorang ahli terkemuka dalam bidang yang sesuai dengan kondisi medis mengunjungi rumah sakit ini hari ini. Dia setuju untuk melihat Anda dan berbincang serta memberi kami analisis tentang kondisi Anda." Jadi, si ahli masuk. Dia seorang aktor, tapi berpakaian seperti dokter. Dia mengenakan baju putih dan stetoskop, serta membawa grafik dan yang lainnya. Dia melakukan serangkaian tes medis dan berkata kepada dokter yang lain, "Dokter, saya ingin bicara dengan Anda." Dan dia membawa dokter itu keluar ruangan. Mereka pergi selama 5-10 menit. Kemudian dokter pasien itu kembali lagi dan berkata, "Wow, kita tidak pernah mendapat kabar sebaik ini. Dokter ini dan dia tidak pernah salah. Mengatakan bahwa Anda baru saja mencapai titik balik dalam penyakit Anda. Mulai saat ini dan selanjutnya, Anda akan mulai menjadi lebih baik dan lebih baik lagi." Jika dia mengatakan Anda akan sehat dan keluar dari rumah sakit ini dalam waktu 2 minggu, dia selalu benar. Jadi, ini adalah bentuk dari bukti sosial dan otoritas yang sangat kuat. Dan, Brian, adakah penelitian atau terobosan baru di luar karya Robert Cialdini untuk penelitian psikologi baru, Neurolinguistic Programming, bahasa tubuh, neuroscience? Adakah terobosan modern yang juga telah ditemukan untuk meningkatkan pengaruh seseorang? Dapatkah Anda berbagi mengenai apapun yang telah Anda pelajari baru-baru ini tentang topik tersebut? Brian, saya suka membaca The Wall Street Journal, Business Week, Forbes, Fortune, dan banyak publikasi bisnis lainnya, termasuk ENC dan Entrepreneur. Suatu ketika seorang pemuda yang sedang bertumbuh dewasa memutuskan ingin sukses dalam bisnis. Ayahnya adalah seorang pengusaha dan berlangganan majalah-majalah bisnis tersebut. Jadi, ketika laki-laki ini menginjak usia remaja, dia mulai membaca majalah ini, lalu menggunting gambar dan biografi orang-orang. Dia membuat semacam clipping yang di dalamnya memuat kisah tentang Presiden GE, Presiden Forbes, Presiden General Electric, atau General Motors. Dia menjadikan mereka sebagai ikonnya. Sementara teman-teman sebayanya mengoleksi kartu bisbol dan foto penyanyi pop, dia mengumpulkan sedikit ringkasan kehidupan para pebisnis tersebut. Saat membaca koran, dia akan menggunting artikel tentang hal yang telah mereka lakukan, divisi yang mereka mulai, dan promosi yang mereka dapatkan. Saya menyarankan hal yang sama ketika saya mulai menjual investasi pada usia 24 atau 25 tahun. Seorang pria yang lebih tua berkata kepada saya, "Brian, apakah kau terbuka untuk sedikit nasihat tentang pakaianmu? Saya berasal dari keluarga tak mampu dan hanya punya pakaian murahan. Saya punya setelan jas, tapi bikinan penjahit Pakistan. Dan jas itu memiliki penyangga kardus di dalamnya. Jadi tampak terlipat di tengah. Sungguh mengerikan," dia berkata. "Sebaiknya kau memakai jas dengan panjang lengan yang tepat, panjang hem yang tepat, dan sebagainya." Saya masih ingat, dia mengamati sambil berjalan mengelilingi saya. Setelah selesai, saya diminta membuang sedikit baju yang saya punya tersebut. Dia membawa saya ke penjahit yang mengukur saya dan menjahitkan setelan yang benar-benar pas untuk saya.
Harganya 3 kali lipat atau 400-500% dari harga setelan biasa. Tetapi setelan itu terlihat sangat bagus. Kemudian dia menjahitkan kemeja untuk saya yang pas dengan setelan itu. Mencarikan dasi yang sesuai dengan setelan dan kemeja itu, sepatu yang sesuai dengan celana panjangnya dan kaos kaki hitam setinggi pergelangan kaki sebagai ganti kaos kaki panjang, sabuk kulit hitam, sehelai sapu tangan untuk saku jas, dan sebagainya. Saat semuanya selesai, saya terlihat seperti orang yang benar-benar sukses. Saya melihat sekeliling pada orang lain yang lebih muda dan lebih tua dari saya. Saya terlihat seperti orang tak punya. Kadang-kadang mereka lupa bercukur dan sepatu mereka seperti habis terlindas mobil. Pakaian mereka tidak cocok. Panjang dasinya tidak sesuai dengan kemeja dan jasnya. Setelan mereka dibeli dari toko barang bekas. Yang menolong saya menjadi lebih baik bukan hanya suasana saya ataupun busana yang saya pakai, tetapi saya memperbaiki diri sedikit demi sedikit. Mereka memperlakukan saya berbeda dan membuka pintu-pintu bagi saya. Mereka mengundang saya makan siang di klub dan menawari saya posisi tertentu. Satu hal membawa ke hal lainnya. Hal itu membawa efek yang sangat besar dalam hidup saya. Hanya dengan berpenampilan baik, orang tidak menyadari bahwa 95% kesan pertama yang Anda ciptakan adalah bagaimana Anda terlihat dari luar. Orang kerap berkata, mereka seharusnya tidak menilai saya dari apa yang tampak dari luar. Tapi ada dua faktor. Pertama, kita yang memutuskan bagaimana kita tampak dari luar. Kita memilih busana dan dandanan dengan tujuan untuk pertanyaan kepada dunia. Inilah saya, beginilah saya, ini adalah saya sebagai individu. Terima saya atau tinggalkan saya. Tapi inilah yang Anda dapatkan. Apa yang Anda lihat itulah yang Anda dapatkan. Dan kita yang membuat pilihan. Jadi kita memilih untuk terlihat buruk. Kita tidak dapat menyalahkan orang yang menilai kita dengan cara yang kita minta untuk menilai kita. Kedua, kita menilai semua orang dengan cara yang sama, yakni dari penampilan luarnya. Kita akan hilang dan kita bilang, oh tidak, saya cukup netral. Saya harus mengenal kepribadian dan karakter mereka. Tidak, kita tidak begitu, karena kita tidak punya waktu. Dalam kebanyakan kasus, kita menilai orang dalam waktu 5 detik. Kesan pertama bertahan lama, kita menilai orang lain kita punya 5 detik. Dan semuanya penting. Jadi ketika kita akan menjual dan menghubungi orang, seperti saya melakukan cold calling. Kita tidak boleh memberi kesan pertama yang buruk. Kita tidak boleh membuat orang itu menyingkirkan kita dan tidak mau lagi bertemu atau berbicara dengan kita. Setidaknya, kita tidak boleh melakukan hal yang membahayakan. Seperti yang dikatakan para dokter, setidaknya tidak melakukan hal yang membahayakan. Dan berkata, benar, jadi kita tidak berpakaian pantas jika hal ini menjauhkan kita dari maksud kita. Dari kemampuan kita untuk mempengaruhi, kita akan menjadi kurang efektif. Kita ingin agar busana meningkatkan kemampuan kita dalam mempengaruhi.